Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah telah memberikan kepadaku 3 amalan. Ausani khalili bi thalath. Ausani khalili bi thalath. Rasul telah memberikan kepada aku 3 amalan. Ini kata siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang pertama, an asuma min kulli syahr 3 ayyam. Setiap bulan puasa 3 hari. Ini amalan pertama. Dijelaskan di hadis yang lain, yang dimaksud 3 hari setiap bulan adalah ayyamul bid, 13, 14 dan 15. Amalan yang kedua, wa an usalli duha, jaga salat duha. Yang ketiga, wa an utira qabla an anam. Wahai Abu Hurairah, jaga witir sebelum tidur. Ini wasiat Rasul kepada Abu Hurairah. Saya begitu baca hadis ini yang sahih, saya pun terkejut. Sepertinya Rasul sudah tahu akhir zaman umatnya bakal suka ketiduran, makanya sudah ada solusi dari zaman Rasul. Abu Hurairah, jaga witir sebelum tidur. Ini buatmu dan umatku yang nanti datang yang suka ketiduran. Sudah, Rasul sudah kasih jawabannya. Daripada rugi, tidak sama sekali dapat pahalanya, Rasulullah SAW mengingatkan, innallaha witrun yuhibbul witr fa'awtiru. Allah maha witir, Allah cinta witir, jagalah witir. Tahu enggak ibu-ibu jamaah sekalian, di mazhab Imam Hanbali ada satu pendapat di dalam mazhab Imam Hanbali, orang yang tidak rutin salat witir tidak boleh jadi saksi nikah. Coba bayangkan. Ini pendapat, bukan sepakat ulama, ya. Ini hanya pendapat. Tapi yang saya mengambil dari pendapat ini, di zaman Imam Ahmad bin Hanbali memang menjadi kebiasaan, witir itu kebiasaan. Bahkan menganggap orang yang tidak salat jamaah di masjid tidak sah jadi saksi nikah. Ada pendapat seperti itu dalam fikih. Bagaimana yang tidak salat sama sekali? Bagaimana yang tidak salat sama sekali? Makanya kita di Madinah, kalau ada orang nikah, biasa kita nikah di mahkamah, di depan hakim. Mahkamah kan dekat Masjid Nabawi. Jadi datang calon laki-laki sama keluarga perempuan, termasuk perempuan juga dibawa di depan hakim untuk menikahkan mereka. Hakim juga bertanya sama wanita. Hakim bertanya sama wanita, kamu terima nikahnya sama laki ini? Tidak ada yang maksa? Tidak ada, karena kadang-kadang terpaksa karena aturan budaya, karena kebiasaan keluarga. Jadi hakim harus bertanya langsung sama wanita. Habis selesai, sudah diamankan laki dan perempuan, datang saksi. Kan harus ada 2 saksi. Hakim bertanya, salat jamaah enggak? Kalau dia jawab, iya saya salat jamaah, minta dibawain surat dari imam masjid. Ini ahli masjid, surat ini ahli masjid, jamaah kita. Nanti disesuaikan masjidnya sama alamat rumah. Alasan mungkin dia besok kenal masjid, imam masjid mana, tapi dia tidak pernah salat di masjid, cuma karena teman atau keluarga kebetulan. Ini Pak diminta surat ini, saya mau jadi saksi. Begitu ketat. Saya sering menghadiri acara pernikahan, tidak pernah saya mendengar
yang membawa acara tanya saksi, Pak, salat enggak? Kalau bapa tidak salat, mohon maaf kami tidak bisa terima bapa jadi saksi. Kacau acara pernikahan. Itu beda kehidupan kita. Dalam agama ada yang punya kehidupan tapi karena kebiasaan. Semua jadi boleh aja. Kan rahmatan lil alamin. Jadi tinggalin salat, tetap jadi saksi, ujung-ujungnya rahmatan lil alamin. Ini salah guna rahmatan lil alamin. Bapak ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kembali lagi, usia itu nikmat besar. Bahagia seorang yang mampu dengan kecerdasan menaturkan waktu. Dan subhanallah, kalau kita melihat kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya banyak hal yang kita lakukan. Tetap dunia kita jalan, tapi ibadah pun bisa jalan. Contoh sederhana, zikir kepada Allah. Apa sih susahnya kita terus gerakkan lidah kita berzikir kepada Allah? Zikir kepada Allah tidak harus wanita dalam keadaan suci. Zikir kepada Allah tidak harus wuduk dulu. Zikir kepada Allah tidak harus menghadapi kiblah. Zikir kepada Allah tidak harus di masjid. Dimanapun kita berada, jalan kaki, di mobil, di rumah, di pas lagi masak, semua kita boleh berzikir. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Basahi lidahmu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu amalan yang menjamin masuk surga. Jangan hanya basahi lidahmu dengan zikir kepada Allah. Amalan yang paling ringan tapi pahalanya yang paling besar, itu zikir. Ringan. 2 kalimat, ringan di atas lidah, berat di atas timbangan, dicintai Allah Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim.